Bagaimana jika hidup kita tanpa listrik, tanpa lampu, dan tanpa gadget canggih yang kita gunakan setiap hari? Dunia seperti itu mungkin terdengar sangat kuno, tapi itu adalah dunia yang kita hadapi sebelum Thomas Edison datang dengan penemuan-penemuannya yang mengubah segalanya. Tapi, jika kamu pikir Edison hanya terkenal karena lampu pijarnya, mungkin kamu salah besar. Dia adalah penemu lebih dari 1000 hak paten, yang artinya hampir setiap aspek kehidupan kita saat ini dipengaruhi oleh karya-karyanya. Seorang pekerja keras yang hidupnya penuh dengan filosofi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi tentang kegigihan, belajar dari kegagalan, dan tentu saja inovasi yang mengubah dunia. Filosofi hidupnya bukan hanya tentang menjadi jenius, melainkan tentang bagaimana kita bisa mengubah kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Inilah cerita lengkap tentang hidup dan filosofi Thomas Edison, seorang penemu, seorang inovator, dan seorang yang percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Awal kehidupan Thomas Edison. Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat, dari pasangan Samuel Ogden Edison Jr. dan Nancy Matthew Elliott. Thomas adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Thomas memiliki latar belakang keluarga sederhana dan pendidikan formal yang minim. Thomas mengalami gangguan pendengaran sehingga sering tertinggal dan dianggap tidak berbakat di sekolahnya. Dia terlahir dengan kemampuan biasa-biasa saja, tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak lainnya. Saat belajar di sekolah, Thomas tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Dia selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Para guru pun memilih untuk angkat tangan. Guru sekolah Thomas memanggilnya dan memberikan sepucuk surat kepadanya dan berpesan, "Jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu." Thomas pun gembira dan membawa surat itu untuk diberikan kepada ibunya. Ibu Thomas lalu membacanya dan menangis. Lalu dia membaca surat itu dengan suara keras, yang isinya, "Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang mampu untuk mendidiknya." Ibu Thomas berkata, "Kamu anak yang jenius, nak. Sekolah belum mampu untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibulah yang akan mendidik kamu." Namun sesungguhnya, ibunya berbohong perihal isi surat tersebut. Dinyatakan bahwa isi surat yang sebenarnya adalah gurunya menganggap Thomas sebagai anak yang kurang dalam kecerdasan. Dengan demikian, Thomas belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya, tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dicapainya. Namun, ibunya pun tidak percaya pada kata-kata guru itu. Ibunya yang merupakan seorang mantan guru, akhirnya memutuskan untuk mengajar Thomas sendiri di rumah. Filosofi pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa kamu. Edison dibesarkan dengan keyakinan bahwa dia bisa lebih dari apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Hal ini mengajarkan kita untuk terus berusaha meski dianggap gagal oleh banyak orang. Sejak kecil, Edison memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dia belajar tentang dunia dengan cara yang unik, mencoba hal-hal baru, bereksperimen, dan membaca buku-buku ilmiah. Filosofi hidup Edison yang kedua adalah belajar adalah perjalanan hidup.
Baginya, pengetahuan bukan hanya sesuatu yang diberikan di sekolah, tetapi sesuatu yang harus ditemukan melalui eksplorasi dan rasa ingin tahu. Kegagalan langkah menuju keberhasilan. Pada usia 12 tahun, ia sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan masih primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Kisah homeschooler di usianya yang masih belia, dia sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di kereta api selama bertahun-tahun. Kemudian, ia bekerja sebagai operator telegraf. Dia pun naik menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Thomas 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari. Thomas yang dianggap bodoh waktu kecil itu berhasil menemukan bola lampu listrik yang mengubah wajah dunia selamanya. Namun, perjalanan Thomas menuju penemuan terbesar dalam hidupnya, lampu pijar, tidaklah mulus. Pada awalnya, banyak eksperimen yang gagal. Thomas mencoba berbagai jenis filamen untuk lampu pijar, mulai dari bambu, kawat, hingga karbon. Bayangkan, dia gagal lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya menemukan kombinasi yang tepat. Saat ditanya bagaimana rasanya gagal sebanyak itu, Thomas pun berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian penting dari proses. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Bekerja keras tanpa henti. Selain ketekunan dan kegigihan, salah satu yang sangat khas dari Thomas adalah kerja kerasnya. Thomas seringkali bekerja lebih dari 18 jam sehari di laboratoriumnya. Bahkan, dia sering tidur hanya beberapa jam setiap malam. Bagi Thomas, pekerjaan adalah segalanya. Dia pernah berkata, "Jenius itu 1% inspirasi, 99% keringat." Filosofi ini mengajarkan kita, ide cemerlang saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan. Tanpa kerja keras dan ketekunan yang tinggi, ide tersebut hanya akan tetap menjadi impian. Thomas percaya bahwa hanya dengan berusaha maksimal, seseorang bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Meski dikenal sangat terfokus pada pekerjaan, Thomas juga memahami pentingnya tim. Dia bekerja dengan banyak ilmuwan dan teknisi hebat, dan selalu memastikan mereka punya ruang untuk bereksperimen. Filosofi Thomas adalah, sukses bukan hanya tentang pencapaian individu, tapi bagaimana kita bisa menciptakan dampak bersama-sama. Fokus pada inovasi. Saat Thomas mulai menemukan banyak penemuan besar, seperti fonograf dan sistem kelistrikan, dia menghadapi banyak tantangan finansial. Namun, Thomas selalu lebih fokus pada inovasi daripada keuntungan finansial. Meski dia menghasilkan banyak uang, ia tidak mengejar uang itu, tapi dia mengejar penemuannya. Salah satu filosofi Thomas yang paling penting adalah, jangan pernah fokus hanya pada uang. Fokuslah pada inovasi yang akan mengubah dunia. Thomas tidak membuat penemuan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk menciptakan sesuatu yang bisa berguna bagi banyak orang. Ketika dia berhasil mengembangkan sistem kelistrikan pertama, dia tidak hanya menciptakan lampu pijar, tetapi juga menciptakan sistem distribusi listrik yang menjadi dasar untuk kota-kota modern. Sistem kelistrikan Thomas yang dikenal dengan sistem arus searah akhirnya bersaing dengan sistem arus bolak-balik
yang dikembangkan oleh Nikola Tesla dan George Westinghouse. Meskipun Thomas kalah dalam persaingan ini, dia tetap dikenang sebagai pelopor dalam revolusi industri kelistrikan. Kekuatan menjadi pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, Thomas tidak hanya menciptakan teknologi hebat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Dia tahu bahwa untuk menghasilkan penemuan besar, dia perlu bekerja dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Filosofi kepemimpinan Thomas sangat jelas. Pemimpin yang hebat adalah dia yang bisa menginspirasi orang lain untuk mencapai lebih dari yang mereka kira. Thomas tidak hanya memberi perintah, tetapi dia juga berusaha memahami orang-orang yang bekerja dengannya. Ia tahu bahwa memotivasi dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik. Bagi Thomas, keberhasilan bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa membawa orang lain untuk sukses bersama. Legasi dan filosofi abadi. Thomas Edison meninggal pada tahun 1931. Tetapi warisannya tetap hidup hingga hari ini. Dia menciptakan lebih dari 1000 hak paten dan membawa dunia ke era listrik dan teknologi modern. Tetapi lebih dari itu, dia meninggalkan kita dengan filosofi hidup yang luar biasa. Filosofi hidup Thomas adalah tentang berani bermimpi besar, bekerja keras tanpa kenal lelah, belajar dari kegagalan, dan yang terpenting adalah menciptakan dampak yang lebih besar daripada itu untuk diri kita sendiri. Semua itu adalah pelajaran yang sangat relevan untuk kita sekarang. Jadi, kalau kita merasa sedang berjuang atau sedang mengalami kegagalan, ingatlah Thomas. Dia mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa pintar kita, tetapi seberapa besar kita berusaha. Jangan lupa untuk terus berusaha dan jangan takut gagal, karena di balik setiap kegagalan ada kesempatan untuk sukses yang lebih besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.